Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karawang Timur dan SMP Negeri 3 Karawang Timur. Kali ini Pak Ian akan memberikan panduan mengenai data Dapodik, data siswa yang linknya sudah dibagikan. Mungkin di antara anak-anakku sekalian ada beberapa yang belum mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Baik, kita mulai dan tolong diperhatikan karena ini dibuat secara singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Pertama, salin linknya yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu wali kelas, yaitu linknya ini bit.ly biodata siswa Dapodik. Disalin saja seperti ini ya, untuk memastikan bahwa linknya sudah disalin. Kemudian buka Google Chrome, kemudian paste di Google Chrome ini. Sini paste saja, tempel, kemudian dibuka. Ya, hasilnya akan seperti ini. Ditunggu sampai aplikasinya terbuka. Jika ada permintaan accept di bawahnya atau persetujuan, silahkan disetujui saja. Ada beberapa menu di biodata ini. Pertama yaitu menu biodata. Kedua menu database, ketiga menu perbaikan data, dan keempat status perbaikan data, kelima absensi. Yang akan kita bahas yaitu mengenai biodata dulu, menu biodata. Oke, diklik saja menu biodatanya, kemudian masukkan NISN kamu. Jika mau dicari silahkan dicari, atau kalau mau diketik silahkan diketik berapa NISN-nya ya. Cuma kan 006 sekian sekian sekian, ketemu nih, klik. Oke, nanti otomatis akan muncul nama dan biodata lainnya sesuai dengan NISN-nya ya. Sekali lagi, di menu biodata ini hanya untuk melihat biodata yang ada, yang sudah terdaftar di Dapodik dan terdaftar di Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Silakan dicek satu-satu datanya. Ketika datanya ada kesalahan atau masih ada yang kosong, itu bisa kalian lihat mana data yang kosong, mana data yang salah. Oke, setelah selesai dilihat datanya di menu biodata, ini di cancel saja atau di save juga boleh. Itu nanti akan kembali lagi ke menu. Kemudian kita coba bahas di database. Nah, database ini fungsinya selain untuk mengecek biodata, juga bisa edit biodata ya. Untuk mengedit biodata, klik menu database, biarkan terbuka, kemudian cari namanya silahkan, atau NISN-nya dicari silahkan. Contoh umpamakan namanya Raihan, contoh nih ya, Raihan. Ada nggak nama Raihan? Ada ya, 1, 2, 3 nama Raihan. Diklik saja nama Raihan, saya coba contoh paling atas. Oke, ini biodata yang tadi sama seperti di menu biodata, cuman bedanya kalau di menu database itu ada tanda tombol edit ini nih ya, tanda pensil lingkaran biru di bawah itu untuk mengedit ya. Silahkan kalau umpamakan ada data yang kosong atau ada data yang salah, klik menu editnya. Namun ada beberapa data yang tidak bisa diedit atau tidak bisa diperbaiki, seperti NISN, nama, kemudian sekolahnya silahkan dipilih. Kalau umpamakan Pak salah, saya di SMP 3, silahkan pilih SMP 3, atau Pak saya di SMP 1, silahkan SMP 1. Kemudian NIPD ini artinya
nomor induk peserta didik, nomor induk yang biasa kamu dapatkan di absensi atau di rapot. Silakan disesuaikan. Kemudian, nah ini jenis kelamin. Jenis kelamin ini tidak bisa diubah, tidak bisa diganti atau tidak bisa diedit. Itu nanti kita bicarakan lagi bagaimana cara mengubah data yang tidak bisa diedit. Tempat lahir juga tidak bisa diedit, tanggal lahir juga tidak bisa diedit, nik siswa juga tidak bisa diedit. Gitu ya. Diabaikan saja dulu untuk yang tidak bisa diedit. Kita coba mengubah data-data yang lain yang masih bisa diedit. Seperti agama, silahkan dipilih agamanya Kristen atau Islam. Kemudian alamatnya silahkan diperbaharui. Jika salah, silahkan diganti. Jalannya tidak ada atau umpamakan ini terlalu lengkap, harusnya cukup dengan Jalan Singadireja gitu ya. Karena apa? Karena RT RW-nya itu nanti ada di bawah. Contoh begini, RT-nya 05, kemudian RW-nya 16 ya. Kemudian dusunnya baru dibuat Johar Barat. Johar Barat. Gitu ya. Johar Barat. Berarti ini sebagian harus dihapus ya. Diklik saja, dihapus. Jalan Singadireja. Oke, cukup. Kemudian RT RW-nya sudah, dusun Johar Baratnya sudah, kecamatannya silakan diisi. Kemudian kelurahannya Kawangwetan silakan diisi, Kelurahan Pelawat, Kelurahan Tegal Sawah, Kelurahan Kolombon Sari dan yang lainnya. Dan kecamatannya ditulis dengan tanda seperti ini, Kec titik Teluk Jambe Barat, Kec titik Karawang Barat atau Kec titik Karawang Timur. Kemudian kode posnya silakan diisi. Untuk kode pos saya ambil contoh Karawang Wetan itu 41314 kalau tidak salah ya. Kemudian jenis tinggal ini silakan dipilih apakah bersama orang tua, wali, kos, asrama, panti asuhan atau pesantren. Kemudian nomor HP-nya silakan diisi ya, angkutan umum atau umpamakan jalan kaki atau yang lainnya gitu ya. Silakan diisi. Umpamakan angkutan umum PT angkot. Email jangan lupa diisi, silahkan umpamakan emailnya saya @gmail.com umpamakan saya @gmail.com contoh nih ya. Kemudian penerima KPS atau KIP, kalau punya kartu KPS ada silakan masukkan, kalau tidak ada dikosongkan saja. Kemudian nama ayah ini silakan dicek disesuaikan dengan akta lahir atau ijazah SD ya, kalau bisa disesuaikan dengan ijazah SD supaya nanti ijazahnya sama. Kemudian tahun lahir ayah silakan diisi umpamakan 1970 umpamakan. Kemudian jenjang pendidikan ayah apakah SMA, D1 dan seterusnya. Kemudian pekerjaan ayah silakan diganti kalau salah atau diabaikan kalau memang sudah benar. Kemudian penghasilan ayah silakan dipilih mana yang kira-kira sesuai dengan penghasilan ayah. Kemudian nik ayah juga silakan diisi ya, nik ayahnya berapa. Kemudian nama ibu, nah nama ibu ini tidak bisa diubah. Oke, kita bicarakan nanti bagaimana cara mengubah data-data yang tidak bisa diganti atau tidak bisa diedit. Dan tahun lahir ibu umpamakan 1978. Kemudian seperti biasa sama saja pendidikan ibunya apa. Kemudian pekerjaan ibu silahkan dipilih, kalau umpamakan tidak bekerja silahkan pilih tidak bekerja, bukan ibu rumah tangga ya, tapi itu bukan pekerjaan artinya tidak bekerja. Kemudian penghasilannya
silakan dipilih penghasilan atau tidak ya. Kemudian NIK ibu juga diisi, silakan disesuaikan dengan NIK yang ada di KTP atau di kartu keluarga ibu, KTP ibu atau di kartu keluarga. Kemudian untuk nama wali, kalau umpamakan tinggal nama bersama wali, silakan diisi. Tapi kalau masih tinggal bersama orang tua, seperti yang di atas ini, tinggal bersama orang tua, berarti walinya tidak harus diisi, dikosongkan saja. Ini di sini tinggal bersama orang tua, berarti walinya tidak ada. Kalau umpamakan tinggal bersama wali, berarti data walinya harus diisi, gitu ya. Lanjut, kemudian tadi sampai wali. Oke. Kemudian kelas saat ini kelas apa? 7G atau 7E. Kemudian untuk nomor peserta ujian SD ini diisi dengan nomor ujian SD yang ada di ijazah atau di SKHU. Contoh nih ya, biasanya dilihat nomor peserta ujian. Memakan saya ambil contoh 1, itu situ ada contohnya 1, kemudian pakai strip 1 memakan 18, contoh nih ya, 02 19, kemudian 008, kemudian 008, kemudian 5 contoh. Pak, ada yang 4, ada yang 3 ini, 008 atau 0008. Isikan saja. Kalau 4 isikan 4, kalau 3 isikan 3. Gitu ya. Kemudian nomor seri ijazah, lihat ijazah SD-nya, di paling bawah itu ada kode atau nomor seri, silahkan diisikan. Contoh seperti ini, DN sekian 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 sekian. Kemudian asal sekolah, contoh umpamakan SDN Palumbon Sari 2, contoh Palumbon Sari 2 Romawi ya. Anak keberapa? Silakan diisikan, kamu anak keberapa, hitung ya dari adik kakak, kamu anak berapa. Dan untuk tempat tinggal rumah ini otomatis akan mengikuti di mana kamu mengerjakan soal ini. Jadi ada baiknya mengerjakan biodata ini kamu di rumah. Supaya apa? Supaya titik koordinatnya sesuai dengan keberadaan kamu di rumah. Nah, nomor kakak silakan nanti dicek di kartu keluarga. Di kartu keluarga itu ada bacaan kartu keluarga. Nah, di bawahnya itu ada nomor-nomor. Nah, itulah nomor kartu keluarga. Contoh memakan 321 526 87 45 sekian sekian sekian. Oke. Kemudian berat badan kamu berapa? 78. Contoh nih ya. Atau memakan berat badannya keberatan, Pak. 50 deh. Tinggi badan 152 contoh. Lingkar kepalanya dihitung memakan 40 cm. Jumlah saudara kandung memakan 3 contoh nih ya, atau 2 apa kebanyakan. Oke. Jumlah saudara kandung dihitung dari jumlah saudara adik kamu, kakak kamu ya. Tidak termasuk kamu. Memakan kakak ada 2, adik ada 1, berarti jumlah kandungnya, saudara kandungnya ada 3 dan seterusnya. Jarak dari sekolah ke rumah kira-kira saja berapa kilometer, umpamakan kalau dari Pelawat 2 km, kalau dari Johar 2 km, kalau dari Tegal Sawah 1 km dan seterusnya. Untuk hobi umpamakan membaca atau olahraga. Oke, cita-cita jadi guru contohnya. Oke, kemudian foto. Nah, untuk foto ini kamu wajib menggunakan pakaian seragam putih biru, dasi dirapih, kemudian kamu tegak berdiri seperti layaknya di foto, kemudian difoto sebatas pinggang ya,
dibuat foto serapih mungkin. Contoh begini, kita klik fotonya. Contoh mau makan, saya ambil foto nih, ini anggap aja foto kamu. Klik fotonya, kemudian tunggu, kemudian ada centang, silahkan dicentang, nanti foto kamu akan masuk. Oke ya, setelah semuanya yakin, setelah sudah diisi, cek lagi semuanya apakah sudah diisi atau belum ya, sudah betul atau belum isiannya. Kemudian kamu tinggal klik save, itu ada di bawah, save di bawah. Nah, di sini ada tanda lingkaran di atas tuh yang biru, lingkaran dengan titik merah. Itu artinya sedang mengirim data dan tunggu sampai titik merahnya hilang seperti ini. Oke, sampai titik merahnya hilang. Kemudian cek lagi sama kamu, inilah isian kamu tadi. Fotonya sudah ada, kemudian lintang dan segala macam sudah ada. Kalau memang masih ada kesalahan, silahkan diklik lagi tanda pensil ini yang lingkaran biru di bawah pojok kanan bawah, klik lagi, edit lagi. Kalau tidak ada, selesai, di cancel atau di save lagi. Tunggu sampai tanda merah di atas itu, lingkaran itu hilang. Berarti kalau sudah hilang, sudah tersimpan. Oke, silakan kembali ke menu. Nah, ini namanya Raihan ya, Raihan Ahmad Fauzi. Kita kembali ke menu. Silakan cek di biodata, apakah perubahan tadi sudah masuk ke biodata atau belum. Kalau memakan apa masih salah, silakan kembali ke menu database ya. Satu lagi untuk paling akhir ini, untuk mendapatkan informasi yang terakhir kamu harus sering reload. Itu ada di pojok kanan atas, di dekat tanda kaca pembesar itu ada setengah lingkaran. Itu artinya untuk reload aplikasi supaya aplikasi ini refresh lagi. Data baru atau ada perubahan baru itu akan di refresh atau akan dimuat. Klik reload seperti ini. Ini artinya sedang memuat perubahan-perubahan. Oke, itu ya untuk menu biodata dan database. Ini untuk semua siswa, silahkan dicoba diperbaiki. Demikian yang Bapak sampaikan. Bisa nanti kita ketemu lagi di bahasan tentang bagaimana memperbaiki biodata yang tidak bisa diedit. Dan nanti akan Bapak jelaskan kenapa tidak bisa diedit, ya. Kenapa tidak bisa diubah. Nanti kita jelaskan. Untuk kali ini menu biodata dan menu database Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.